Jalan Timbau dulu di sini nih. Nah, itu ada patung polisi. Polisi itu tahun 90-an sudah ada, sampai sekarang masih ada. Oh, berarti udah lama itu? Udah lama. Jadi setiap lewat, orang tua bilang, sudah diam. Itu nanti ditangkap polisi ya kan. Kirain itu tuh patung-patung baru gitu. Oh, itu lama, udah tahun 90-an ya. Nah, di sekitar Timbau ini, di sebelah kiri kan sekarang sudah diturap gitu ya. Iya. Nah, dulu itu aku sempat lewat, masih ada rumah-rumah orang gitu kan, sebelum digusur, sebelum dibersihkan gitu kan. Iya. Dijadikan jalur hijau. Jadi dulu ada hotel juga, hotel bintang kalau nggak salah. Di samping sini juga? Nah, di samping sini. Di pinggir sungainya ini? Nah, di pinggir sungai sini. Sepanjang ini rumah semua dulu, sepanjang turap ini. Saya tuh kemarin tuh ingatnya cuma yang di bagian itu loh Om Jam, yang di dekat museum. Jadi kemarin pas jembatan ini runtuh tahun berapa itu Bang? Tahun 2011 kalau nggak salah, ya 2011. Nah, tahun 2011 itu rasanya baru mulai digusur kalau nggak salah yang rumah-rumah daerah situ. Iya, yang daerah Tanjung gitu kan. Daerah Tanjungnya. Saya tuh sempatnya cuma yang di situ. Cuma kalau yang di daerah Timbaunya sini nggak sih. Warung Padang juga ada di sini gitu kan. Cuman nggak tahu kemana digusurnya gitu kan. Nah, ini. Jadi ramai dulu sepanjangan ini rumah semua. Nah, terus juga yang nanti dekat daerah Taman Kota Raja, itu dulunya SMA 2 Tenggarong sebelum pindah ke Jalan Pesut. Gitu. Belum tahu ya? Belum tahu. Baru ini nih tahu nih. Perdana ya. Jadi selain tempat wisata, kita bercerita tentang Tenggarong zaman dulu. Iya. Sejarah-sejarahnya gitu. Sejarahnya. Kenapa aku tahu, bukan tua juga gitu kan. Masih muda, 17 tahun. Nah, karena dulu sering jalan zaman waktu SD, SMA itu kan bukan SMA, SMP itu pakai sepeda keliling gitu. Iya. Kalau bilang orang sini itu cari cewek. Tapi yang bikin saya heran itu gini loh Om Jam. Jadi saya kan punya keluarga yang memang dari dulunya atlet pesepeda kan. Itu dari sini ke Samarinda itu santai katanya. Santai. Pakai sepeda masih santai, enak katanya. Masih bisa menikmati gitu kan. Ada. Cuma kalau kita yang saat ini kan mikir gitu loh. Iya. Kalau mungkin untuk yang mereka yang hobinya sama gitu kan, mungkin oke lah gitu. Cuma kalau kita karena sekarang sudah fasilitas sudah banyak gitu kan, kendaraan juga bermacam-macam. Mungkin itu yang bikin kita untuk memilih yang lebih enak lah gitu kan daripada kayak dulu pakai sepeda gitu. Dan ini kalau dulu pakai sepeda tuh semua orang pakai sepeda zaman SMP itu pakai sepeda. Sekarang udah pada males gitu pakai sepeda. Kecuali untuk sekarang orang pakai sepeda untuk lifestyle. Iya, benar sih. Karena harga sepeda yang bagus-bagus lumayan mahal juga. Kantor bupati ini dari dulu emang gini loh. Dari dulu kantor bupati ini di sini. Di sini. Pada museum tuh. belum sempat Saleh. Belum sempat. belum hidup tegaknya Tom. Nah, kita sekarang lagi di dekat Taman Kota Raja. Nah, Taman Kota Raja ini di daerah dekat Taman Kota Raja, daerah tepi sungainya, itu dulunya ada
sekarang pindah di Jalan Pesut. Itu masih sekitar tahun 95, 96, 97 masih di sini Tenggarong, di dekat Taman Kota Raja lokasinya. Kalau sekarang itu di Jalan Pesut, sudah di Jalan Pesut. Nah, kalau SMK 1 sama SMK 2 dulunya itu namanya SMEA dan SMIK. Sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah industri kejuruan. Singkatnya SMIK gitu. Singkatnya SMIK. Nah, kalau sekarang dijadikan SMK 1 dan SMK 2. Gitu. Kejadian unik yang ada di Kutai Kartanegara ini sendiri, yang paling unik gitu, di jalan kah atau di mana gitu? Yang paling unik ya? Kalau yang paling unik sih, yang paling berkesan untuk saya sendiri di saat ada Festival Erau. Festival Erau ya? Itu yang paling berkesan menurut saya gitu. Masalahnya diadakannya juga setahun sekali, itu juga kalau yang untuk saat ini kan nggak tahu ya, ini tahun ini diundur apa enggak nanti. Nah, kurang tahu nih. Masalahnya gara-gara ada pandemi ini tadi kan. Tapi sekarang kan ada festival virtual gitu kan. Mudah-mudahan aja dengan festival virtual ini itu bisa terlaksana. Gitu. Festival Erau ya. Nah, Festival Erau itu tahu nggak cerita Erau itu sendiri apa, bro? Cerita awal mulanya terjadi Erau itu ya? Iya, awal mula terjadi Erau. Ini sebenarnya nih udah mau keluar nih, Om. Udah mau keluar, coba apa gitu loh. Jadi agak lupa juga lah. Oh gitu. Nah, jadi Erau itu kalau tidak salah ya. Ini kan banyak beberapa versi. Gitu. Cuman kalau salah revisi aja gitu kan. Karena menyangkut sejarah dan ini kan. Jadi kurang bisa kurang bisa santai untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan. Takut salah-salah juga. Erau dari kata eroh, yaitu ramai. Gitu, yaitu ramai, terus penobatan kalau tidak salah penobatan raja. Nah, dibalik itu lagi ditarik lurus kisahnya. Akhirnya kalau tidak salah lahirnya keturunan raja pertama. Gitu. Kalau tidak salah ya. Berarti itu dalam memperingati itu tadi mungkin? Ya, memperingati itu. Terus itu tadi berasal dari kata eroh. Eroh itu ramai. Nah, selanjutnya mungkin bisa orang-orang yang berkenan yang menambahkannya. Yang lebih paham yang menambahkannya. Kita ke jalan yang jarang dilewati sama orang lain, dan ke tempat daerah wisata yang sampai saat ini terbengkalai. Emangnya ada di daerah sini? Ada. Tahu ini miniatur? Oh, tahu. Oh iya sih, benar. Sampai saat ini itu daerah terbengkalai. Nggak ada satupun ini dirawat ataupun ini diperhatikan. Padahal itu tinggal serah terima aja kalau tidak salah ya. Gitu. Kalau nggak salah terakhir saya kesana kemarin kan, itu saya sempat 2 kali, agak lama kemarin. Itu belum ada gazebo-nya rasanya di dalam. Belum ada gazebo-nya. Dan sekarang iya udah ada gazebo-nya. Udah ada gazebo. Nah, ini aku juga kurang paham, kurang tahu. Kenapa ini tempat itu dibiarkan gitu aja.
Padahal pada saat masa pandemi ini adalah masa di mana itu bisa untuk dilakukan renovasi gitu Iya. kan, perbaikan, terus juga bisa untuk tempat wisata baru gitu kan. Tiap orang pasti ingin menjelajah tempat-tempat baru. Iya sih benar. Biasa untuk story Instagram, Iya. sosial media segala macam gitu. Untuk konten juga. Padahal itu kalau mau dilihat fasilitas di dalamnya tuh udah hampir lengkap. Berlengkap ya. Hampir lengkap. Cuma kekurangannya mungkin di toilet yang belum ada fasilitasnya. Gitu. Kalau untuk loketnya kan sudah ada. Tinggal gimana caranya pemerintah daerah sama swasta, instansi swasta mengelola tempat ini. Iya. Karena memang tempat ini kalau dibilang bagus, ya sangat bagus karena di sana ada 7 keajaiban dunia, hampir ya, hampir 7. Ada Eiffel, Menara Eiffel, ada apa namanya di situ lagi. Pokoknya semua miniatur rumah adat juga ada di sana. Bahkan kedaton juga ada. Nah, itu kan. Ada anak-anak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Iya. Demi eksistensi miniaturnya dinaikin gitu. Untuk miniaturnya kokoh gitu. Kalau tidak kan bahaya. Nah, jangan sampai itu terulang kembali karena tidak dirawat. Sayang padahal. Dulu ini jalan apa nih kalau tidak salah ya? Kalau kita bilang sih Sukarame. Nah, Sukarame ini tahun 2003-an. Ya. 2003 itu banjir. Banjirnya selutut. Gitu. Selutut sama sepinggang. Berarti luapan dari sungai dong lo? Iya, luapan dari sungai. Nah, kalau tidak salah pokoknya tahun 2002 sampai 2004 lah ya. Cuma sekarang udah nggak pernah banjir lagi. Yang banjir parah tuh cuman di Tambak Rel aja. Iya. Nah, ngomongin Tambak Rel, Tambak Rel ini salah satu tempat jalan cintanya anak-anak zaman dulu. Jalan cinta dalam artian? Dalam artian tempat mojok. Oh gitu. Jadi motor itu kan sekarang rumah-rumah tuh. Nah, sebelum rumah-rumah itu kan dijelajahi sama anak-anak zaman dulu. Pokoknya tahun terakhir tuh tahun 2007. Dan selalu motor itu saling jejer berjejer. Kayak antri SPBU gitu kan. Satpol PP juga sering razia di sana gitu kan. Razia terus namanya masih zaman dulu ya. Iya. Sempat ketangkap juga. Ternyata sempat ketangkapan juga ya kemarin. Disuruh push up dulu. Tahun berapa itu ya? 2004 kalau tidak salah. Ya, 2004. Berarti alumni sana juga berarti. Iya. Dan itu memang ini, kalau sekarang ngajak cewek jalan gitu kan. Iya. Cewek jalan itu pasti ajaknya ke ini coffee shop gitu kan, ke angkringan gitu kan. Iya. Nah, kalau dulu itu belum ada. Jadi ajaknya itu ya ke Jalan Cinta itu. Jalan Cinta. Nah, Jalan Cinta itu ada 3. Di Tambak Rel, di mana? Dekat Jalan Belida itu ada jalan ini yang Simpang 4 sekarang. Oh iya, tahu. Nah, itu di situ. Nah, terus di ini Waduk.
Mungkin kalau di Waduk sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang ya. Karena daerahnya juga bisa dibilang sepi sih di situ. Nah, gitu. Belum ada permukiman juga di situ kan. Belum ada pemukiman di sana. Iya. Kalau sekarang bro, Iya. ini untuk kumpulan-kumpulan. Nah, kalau di Tenggarong zaman dulu itu ada namanya komunitas. Komunitas. Jadi setiap satu orang sampai 10 orang ngumpul itu dibikinkan nama. Kalau dulu? Kalau dulu. Kalau sekarang gimana bro? Nggak ada sih. Sebagai generasi yang lebih muda. Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma mungkin ada, tapi sekarang udah nggak terlalu lagi. Nggak terlalu ya? Mungkin udah pada pensiunan semua kayaknya. Mungkin ya. Nah, kalau dulu itu banyak. Jadi sampai ada namanya komunitas itu mungkin sampai 30-50 satu Tenggarong ini ada. Dari zamannya mungkin kalau di Timbau itu ada Remator, GTR. Terus kalau yang ceweknya itu ada namanya AI. Terus Bocil. Dekat SMA 1 Tenggarong ada WM. Ada Berus, Oksigen, Kajal. Banyak. Kalau sekarang sih saya perhatikan kayaknya udah mulai udah mulai pensiunan semua kayaknya. Pensiun ya. Terakhir itu di 2000 berapa kemarin ya? 2017-an, 2017-18. Oh, masih ya? Iya. Betul. Nah, setelah anak-anak itu pada lulusan, gitu, pada lulus sekolah, akhirnya mulai bubar masing-masing. Nah, itu. Bubar masing-masing, tapi eksistensinya masih ada. Masih ada. Jadi ketika kenal satu cewek gitu kan, atau satu cowok, oh kamu dulu X ini ya, kamu pernah di misalnya gini, kamu pernah di Kajal ya, gitu kan. Kok kamu tahu gitu kan? Iya. Wah, masa nggak ingat sama aku, kamu kan yang pick aku dulu gitu kan. Jadi eksistensinya itu pada saat kirim-kirim salam di radio. Nah, gitu. Jadi penyiar-penyiar radio yang dulu terkenal itu ada Lupus. Kalau ini Bro Buntal masih ini ya, kayaknya masih kecil tuh. Iya. Di saat itu. Nah, ada Lupus, terus siapa lagi ya? Ada Ayu. Jadi radio dulu banyak gitu kan. Terus ada Nesta. Ada siapa lagi ya? Lupa ingat nih. Ya. Karena aku salah satu yang suka kirim-kirim salam juga di radio gitu. Untuk biar eksistensinya tetap berjalan. Berarti dulu tuh untuk untuk eksistensi gitu tuh kadang bisa didapat lewat itu tadi ya, lewat radio gitu. Ya, lewat radio. Jadi jadi misalnya kita kenalan sama cewek atau kenalan sama temen cowok gitu kan, kita mau memperluas pertemanan, tinggal sebut aja, aku dari misalnya dari Oksigen, atau aku dari Kajal, dari Berus gitu kan, gitu. Langsung diterima dalam satu kumpulan lainnya gitu. Yang terus sebenarnya sering tawuran juga sih. Nah, itu Sering tawuran pada saat itu. Cuman tawurannya ya paling juga masalah eksistensi sama masalah cewek. Cewek juga kalau zaman dulu itu kalau kelahi berantem langsung main pakpuk. Kalau sekarang gimana?
Kalau sekarang lebih ke adu mulut dulu sih kayaknya. Adu mulut ya. Adu mulut dulu sih. Anak-anak mudanya kalau dulu anak-anak mudanya ini lebih senang ngumpul berorganisasi lah ya. Iya. Kalau komunitas. Pokoknya kalau nggak ngumpul, nggak ada komunitasnya, nggak gaul Iya. gitu. Ya mungkin faktornya itu tadi kayak yang pertama juga pensiun, makanya udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Nggak, maksudnya sekarang ini, Iya. sekarang ini kan kalau mau eksis gitu kan, tinggal upload di Ya, sosial media, itu. Instagram, Facebook gitu kan. Kalau punya channel sendiri di YouTube, tanpa perlu orang lain gitu Iya. kan, udah bisa tenar. Nah, kalau zaman dulu itu harus ngumpul dulu sama orang-orang yang udah terkenal gitu kan, udah ngetop. Mungkin ya itu tadi faktor dari apa? Sekarang udah nggak ada yang nerusin lagi gitu. Ya, maksudnya nggak ada yang nerusin cara seperti itu ya. Nah, iya. Oh. Ya karena juga sekarang udah ada handphone kan, masing-masing pasti ada gitu. Ini mungkin lebih ke situ sih, Lebih karena ke situ. juga ya game online lah gitu. Game online kan ya tahu sendiri gimana gitu. Iya, kan. benar. Dari rumah masing-masing juga bisa gitu. Jadi untuk yang kumpul-kumpulan kayak itu mungkin udah jarang untuk saat ini. Nggak tahu kalau yang untuk di daerah luar ya gitu. Iya, daerah luar. Kalau khususnya kalau dulu daerah Samarinda Iya. itu masih sampai sekarang aja untuk penamaan itu terkadang ada yang turun menurun gitu, ada yang turun menurun tahu gitu kan. Iya. Kalau sekarang ya kayak ada penurunan aja gitu kan, penurunan untuk teman-teman ngumpul. Memang ada beberapa yang ngumpul say hello gitu kan. Iya. Cuman untuk durasi keakrabannya itu kurang gitu. Kalau dulu pokoknya satu tegores kena gesek Udah yang lain ayo gitu. ikut tuh sih. Berani pasang badan biasanya kalau kayak gitu teman-temannya. Nah, buat teman-teman Atomic FM, Sobat GF, nah kita lagi ngebahas tentang kenakalan remaja ya. Sebenarnya bukan kenakalan sih, tapi lebih cenderung bagaimana remaja pada saat itu mengekspresikan diri, gitu, mencari jati dirinya seperti apa. Terus juga untuk pergaulannya gimana kan zaman dulu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang aku lihat ya, itu lebih individu ya. Iya, lebih individu biasanya. Individu. Sedangkan zaman dulu ya semuanya pada berjuang untuk sama-sama. Kita lagi di Waduk Sukarame. Setelah ini ada kita lurus lagi ke sana. Kita ke miniatur yang sempat beberapa menit yang lalu kita bahas ya. Waktu aku SMP SMA lah. Sini tuh banyak orang mojok. Oh, di pinggir-pinggir sini. Oh, pinggir-pinggir sini. Strategis. Nggak tahu sekarang, soalnya sekarang kalau aku jalan malam nggak pernah lewat, nggak pernah lihat ini muda-mudi gitu yang di pinggir-pinggir jalan ini. Kalau sekarang sih kayaknya lebih ke turapan di pinggir sungai sih kayaknya. Pinggir sungai ya. Kayaknya lebih ke sana sih. Lebih ke sana. Pokoknya dulu benar-benar sepanjangan jalan ini. Berarti dulu rame dong di daerah sini? Rame dulu. Rame untuk orang pacaran.
Bayu ini juga tercipta kan karena adanya buaya Sangatta kan. Iya. Buaya Sangatta yang waktu itu memakan korban manusia ya. Itu, dan buayanya sebagai dikenang gitu kan untuk apa namanya pembelajaran bahwa ada buaya Sangatta yang memakan manusia. Akhirnya diawetkan ya. Nah, ini kita sudah sampai. Aku baru tahu namanya ini Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia. Dan Monumen Dunia Tenggarong. Jadi ini seharusnya tempat ini sudah diserah terimakan. Kemungkinan kita nggak tahu kenapa ini belum diserah terimakan gitu kan. Kemungkinan pemerintah juga ada halangannya mungkin. Ada halangan, terus ada keinginan untuk di tempat lain dulu baru di sini gitu kan. Kita nggak tahu, kita ke sana dulu ya, kita ke dalam dulu ya. So tetap stay di sini, subscribe, like, dan komen.
Oke, Atomic FM channel GF Rainstein Dayak. Kita tadi sudah ke tempat salah satu tempat wisata yang lama terbengkalai, lama tidak Tidak diperhatikan lah. tidak diperhatikan. Nah, jadi dengan adanya video ini, semoga itu cepat diperhatikan oleh pemerintah daerah di sini, gitu kan. Sayang sekali karena ada beberapa tempat yang tadi rumput-rumputnya segala macam kan panjang-panjang gitu kan. Ada juga rumput bergoyang dari itu nggak tahu di mana. Beda cerita lagi. Beda cerita ya. Ke situ tuh. Oke, kita ini. Nah, untuk yang pengen subscribe channelnya Bro Buntal, silakan subscribe channelnya Bro Buntal. Gitu, linknya ada di bawah nanti aku tulis. So, subscribe juga channel aku GF Rainstein Dayak. Like, komen dan share konten apa yang akan nanti dibahas selanjutnya. Buat yang mau collab, boleh. Mau collab di Instagram juga boleh, link ada di bawah. So, jangan takut, jangan curiga kalau misalnya collab sama cewek gitu kan, ceweknya diapa-apain, enggak lah. Ini negara hukum. So, kita cuma untuk buat konten saja. Tanpa banyak kata, aku Jeb Strengens dan Bro Buntal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subscribe, like, komen, dan share.